Mungkin. Di sini kan ada ngasih makan buaya juga ya, itu langsung. Itu gimana perasaannya ngasih makan buaya langsung? Ya seru sih, karena ya itu yang juga dilakukan sama pihak Taman Buaya gitu. Apapun yang kami lakukan di sana itu sudah di-approve oleh pihak Taman Buaya gitu. Berarti ini pertama kali ngasih makan buaya langsung? Iya. Jadi pengalaman baru juga lah. Kalau yang pas di arena, itu kan lu deket banget sama buaya dan itu dilepas kan? Yes. Nggak ada kandang itu kayak gimana? Nah, itu semua yang pasti sudah diprediksikan dan ada cheating kamera juga. Jadi seperti yang udah dibilang Mbak Mendy tadi sih, apapun yang kita lakukan udah di-approve sama Taman Buaya, dan bahkan ada beberapa adegan yang emang kita ganti untuk menyesuaikan rules Taman Buaya tersebut. Kalau adegan gendong itu real? Gendong buaya real juga? Atau gimana? Yang seperti terlihat sih gitu. Tapi ya semua balik lagi udah diperhitungkan gitu. Jadi aman. Alhamdulillah aman lah, nggak ada masalah apapun. Kak, mungkin proses dari awal sampai akhirnya jadi ini film mungkin ada kesulitan nggak sih? Atau tantangan mungkin? Kesulitan nggak ada sih ya, karena entah kenapa kalau ditanya kesulitan kayaknya itu udah selesai semua ketika pre-production gitu. Jadi selama table reading 3 bulan itu karena Mas Tumpal, Mbak Mendy, Mbak Marisa dan Zulfa sangat terbuka, open untuk diajak ngobrol. Jadi kami merasa kayak kerjanya tuh workflow-nya enak banget, nggak ada kendala atau kesulitan tertentu gitu. Tapi mungkin cara beradaptasi di film ini mungkin apa sih? Adaptasi mungkin ya harus mengingat memori-memori waktu awal 20-an sih. Karena kan kalau sekarang mungkin udah 27 gitu, udah lebih kalem, udah ngerti posisi orang tua seperti apa gitu. Cuman ya kita mungkin awal umur 20-an tuh ngerasa seperti Johan gitu, perasaan-perasaan yang terkekang dengan orang tua yang strict parents. Jadi aku mencoba merecall memori-memori itu sih. Itu nyokap bakal diajak nonton malam ini? Malam ini nonton, jadi lebih penasaran reaksi dia kayak gimana sih. Kayak Pertama kali berarti ya? Pertama kali, lebih kayak ya perasaan Johan kan perasaan hampir semua anak laki-laki yang tumbuh besar ya di generasi kita gitu. Jadi aku tuh melihat Johan kayak representasi perasaan-perasaan yang selama ini kita nggak bisa omongin aja gitu. Aku juga jadi merasa terwakilkan dengan Johan gitu. Di satu sisi aku jadi ngerti posisi seorang ibu tuh kayak gimana ke anaknya sebenarnya. Kak, mungkin cara manajemen waktu yang secara biar efektif dalam syuting mungkin, apalagi kan kalau syuting film itu jangkanya main agak panjang. Itu gimana sih? Ya kalau di kasusnya Krokodil waktu yang panjang ini jadi kayak semacam untuk ya kita ngegodok karakternya kayak gimana, karena kan pemainnya cuma bertiga ya, terus setnya juga di Taman Buaya di rumah gitu. Jadi biar gimana pun kita harus bisa ngasih ke penonton bahwa pemain bertiga nih ceritanya bisa jalan loh, dan ceritanya bisa semanusiawi itu mungkin tantangannya ya buat kita. Kak, ini kan mungkin Kamadun Kak Yusuf kan mungkin sebelumnya udah pernah ikut main sinetron juga, sekarang udah ada main film. Mungkin perbandingan sinetron sama film tuh apa sih mungkin? Apakah jam kerja yang tidak manusiawi kah atau bagaimana? Perbandingannya cuma yang satu tayang layar besar, yang satu di TV gitu. Menurutku semua sinetron dan film ya sama aja, nggak ada bedanya, cuman medianya aja yang berbeda gitu. Jadi secara acting pun menurutku sama, nggak ada bedanya. Jadi aku men-treat TV dan film pun sama. Kok sekarang lu lebih banyak ngambil yang ini ya, yang kayak Festival lah, ini semua pertanyaan nih kayaknya. Sama diurusin gitu atau kayak gimana? Enggak juga sih, mungkin emang jodohnya lagi ke situ dan kebetulan ketemu Mas Tumpal di saat yang dia mau produksi film ini gitu. Aku nggak pernah membatasi bahwa harus main film festival gitu atau harus main film komersil gitu. Semuanya berjalan ya sesuai cocok-cocokan aja sih. Tapi untuk debut penyutradaraan Mas Tumpal sendiri ngeliatnya gimana? Ngalaminnya sendiri? Dia tuh pribadi yang sangat unik ya. Udah gitu beneran buatku dia nulis 3 karakter ini dengan jenius gitu. Dia melihat scoop yang lebih kecil, hal-hal yang emang tanpa kita sadari kita sering lupa gitu, bahwa kalau ngomong cinta biasanya ke pasangan kan atau orang yang kita suka gitu. Cuma kita lupa bahwa bentuk cinta ada ibu anak nih, ada keluarga juga gitu.
Jadi bener-bener ngelihatnya skup kecil gitu, hal-hal yang kadang luput untuk kita lihat gitu. Kayak Yusuf mungkin melihat kejadian semalam mungkin dikit ada doa atau bela sungkawa nggak sih Kak dikit aja? Jangan ya, iya, soal aja ya. Oke, foto dulu. Thank you. Lagi.